warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk absen kita hari ini, kalian silakan absen lewat WA grup kelas kita ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan terhadap contoh gambar cerita, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian gambar cerita. Yang kedua, melalui pengamatan cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar hewan, siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Tapi sebelumnya, ibu mau tanya, adakah di antara anak-anak yang memiliki hewan peliharaan? Wah, ternyata banyak sekali ya di antara kalian yang punya hewan peliharaan. Baik, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian amati gambar cerita dari Edo dan kelincinya, sekarang ibu mau tanya, apa ya yang dimaksud dengan gambar cerita? Ya, tepat sekali. Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan juga gambar berupa tulisan tangan. Anak-anak, untuk gambar ilustrasi sendiri itu terdiri dari 6 macam, yaitu komik, cergam, pamflet, sampul, kartun, dan juga karikatur. Setelah ibu menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam gambar ilustrasi, sekarang untuk tugas pertama kalian kerjakan di buku tugas kalian tentang macam-macam ilustrasi beserta penjelasannya. Anak-anak, kalian sudah melihat contoh gambar-gambar ilustrasi. Apakah anak-anak mau membuat gambar ilustrasi? Nah, kalau anak-anak mau membuat gambar ilustrasi, yang pertama kalian harus siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Seperti kalian bisa memakai kain, kertas, ataupun kanvas. Juga alat-alat lain kalian boleh menggunakannya seperti cat air ataupun pensil warna. Setelah ini, langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, anak-anak tentukan terlebih dahulu gagasannya seperti apa. Entah itu tokohnya, ceritanya, ataupun gambar yang ingin kalian gambar. Yang kedua, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tentukan pewarnaannya. Setelah ini, kalian bisa melihat contoh dari hasil yang telah ibu gambar. Nah, kalian bisa membuat seperti apa yang sudah ibu buat. Tugas kedua kalian kerjakan buku tema halaman 11. Setelah selesai, kalian bisa lanjutkan di halaman 12. Sekarang, gambar apa ini ya? Ya, benar sekali. Seperti yang anak-anak lihat, ini gambar kelinci. Tapi, apakah anak-anak masih ingat bahwa kelinci itu termasuk hewan mamalia? Dan hewan mamalia itu termasuk dalam kategori hewan vertebrata. Apa sih hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sekarang, coba perhatikan bagaimana kelinci bergerak. Kelinci bergerak dengan menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang sangat kuat.
Ini untuk kelinci. Sekarang, berikut ini contoh hewan lainnya, yaitu kucing dan kupu-kupu. Sekarang, ayo coba tebak. Kucing dan kupu-kupu itu bergerak dengan menggunakan apa ya? Yang pertama, kita bahas tentang kucing. Kucing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Sedangkan kupu-kupu bergerak dengan menggunakan sayapnya. Bagaimana dengan cara bergerak ikan? Untuk mengetahui hal tersebut, silakan anak-anak buka buku tema tentang gerak ikan dalam air. Setelah kalian membaca tentang gerak ikan, sekarang kalian tahu bahwa ikan termasuk hewan yang luar biasa. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena ikan bergerak sesuai dengan tempat hidupnya dan juga bentuk tubuhnya. Beda-beda jenis ikan, beda juga cara bergeraknya. Oke, anak-anakku, apa sih nilai karakter yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Nilai karakter yang bisa kita ambil hari ini yaitu anak-anak harus peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk hewan-hewan yang ada di sekeliling anak-anak. Oke, kita sudah masuk ke dalam materi terakhir ya anak-anak, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu yang pertama, ragam gambar ilustrasi dibedakan menjadi 6 macam, yaitu cergam, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Yang kedua, dalam membuat gambar ilustrasi ada 3 langkah, yaitu yang pertama menentukan gagasan, yang kedua membuat sketsa, dan yang ketiga pewarnaan. Sedangkan kesimpulan kita yang ketiga adalah bahwa makhluk hidup khususnya hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Nah, sudah masuk ke dalam tahap akhir pelajaran. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Dan semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.